Ken Arok pun tumbuh menjadi seorang pemuda berandalan yang lihai mencuri dan hobi berjudi. Karena hasrat dan ambisinya, Ken Arok berniat membunuh Tunggul Ametung. Dalam keadaan sekarat, Pu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku, Kay. Hari ini aku mau bercerita tentang kisah Ken Arok dan keris Pu Gandring. Sini dengerin aku bercerita. Jadi, Ken Arok adalah tokoh utama yang akan menjadi pembahasan kali ini ya guys. Nah, Ken Arok hidup di masa kerajaan Singasari. Jadi, di sejarah kerajaan Singasari ada terdapat 2 versi. Yang pertama kitab Pararaton dan kedua kitab Negara Kertagama. Pada kitab Pararaton menceritakan kisah hidup Ken Arok sebagai raja pertama dari kerajaan Singasari. Nah, pada kitab Negara Kertagama, nama Ken Arok itu tidak tertulis. Yang menjadi raja pertama namanya adalah Rangga Rajasa. Tapi banyak para ahli yang menyebutkan 2 sosok ini adalah orang yang sama, karena nama mereka ini diartikan sama-sama memiliki arti, yaitu perampas atau merebut. Dan mereka juga sama-sama memiliki kecerdasan Brahma, wibawa Wisnu, dan keberanian Siwa. Nah guys, yuk kita masuk ke ceritanya si Ken Arok. Nah, menurut cerita, ibu Ken Arok ini adalah seorang anak petani miskin dan namanya adalah Ken Dok. Nah, untuk bapaknya Ken Arok sendiri ini sebenarnya ada beberapa versi. Nah, untuk versi yang pertama nih menceritakan kalau bapaknya ini adalah seorang bangsawan. Nah, terus versi yang selanjutnya ada juga yang menceritakan kalau si Ken Dok ini menikah dengan seorang pembantu adipati. Tapi selama 10 tahun dia tidak pernah didekati suaminya, sehingga Ken Dok ini belum memiliki keturunan. Nah, akhirnya dia deket nih sama seorang pemuda yang pernah dia tolong. Tak lama kemudian, Ken Dok pun hamil dan pemuda itu dituduh sebagai orang yang menghamilinya. Tapi ternyata yang menghamilinya adalah orang yang tak dikenal, yang berpapasan dengannya dan menghipnotisnya. Nah, ada juga versi yang menceritakan saat si Ken Doknya ini lagi ngirim makanan untuk suaminya, di tengah jalan dia dihadang dan disetubuhi oleh Dewa Brahma. Setelah lahir, si Ken Arok ini dibuang oleh ibunya. Nah, dan ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Tetapi karena hidup di lingkungan yang buruk, Ken Arok pun tumbuh menjadi seorang pemuda berandalan yang lihai mencuri dan hobi berjudi. Nah, karena hobinya yang berjudi ini membuat dia memiliki banyak hutang nih guys. Nah, hal ini membebani si Lembong ini. Nah, karena dia udah nggak tahan, akhirnya udah usir aja lah si Ken Arok. Nah, setelah diusir nih, si Ken Arok diasuh oleh Bango Samparan. Nah, seorang penjudi juga dari desa Karuman. Kalau yang sekarang ini orang-orang kenal dengan Karum Blitar. Di sini Bango Samparan ini menganggap si Ken Arok ini sebagai pembawa keberuntungan. Kemudian si Ken Arok berteman dengan anak dari kepala desa si Ganggeng yang sekarang dikenal dengan nama Sanggreng Malang. Nah, 2 sahabat ini jadi pasangan perampok ini. Nah, dan ditakuti seluruh kawasan kerajaan Kediri. Suatu saat
Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Logawe. Logawe ini datang ke tanah Jawa untuk mencari titisan Dewa Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Logawe yakin nih kalau si Ken Arok ini adalah orang yang dicari-carinya dia. Nah, Logawe pun kemudian bawa Ken Arok ke Tumapel. Nah, saat ini Tumapel belum jadi kerajaan ya, dia cuman salah satu daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri dan dipimpin oleh seorang Akuwu. Kalau untuk sekarang itu setara camat. Nah, Akuwu ini namanya Tunggul Ametung. Nah, atas bantuan Logawe ini, Ken Arok akhirnya bisa bekerja menjadi pengawal Tunggul Ametung. Nah, si Tunggul Ametung ini memiliki istri cantik bernama Kendedes. Nah, guys, Kendedes ini sebenarnya dia adalah putri dari Empu Mepurwah, seorang pendeta Buddha dari desa Panawijen. Suatu saat, Tunggul Ametung datang nih singgah ke rumahnya si Kendedes. Pada saat melihat Kendedes, dia langsung jatuh cinta dan ingin mempersuntingnya. Tapi karena ayahnya sedang keluar, Kendedes bilang ke si Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang dulu. Nah, tapi si Tunggul Ametungnya ini nggak sabar. Akhirnya si Kendedes dibawa pulang, dipaksa tuh ke Tumapel dan dipaksa menikahinya. Terus setelah si Empu Purwanya pulang ke rumah, dia kan kaget dan terus dia lihat mana anakku gitu kan. Dia marah karena anaknya udah nggak ada, telah diculik. Dia pun mengutuk orang yang menculik putrinya. Ini katanya gini, "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh keris. Demikian juga orang-orangnya Panawijen. Keringlah sumurnya. Semoga tidak keluar air dari kolamnya." Sekarang kita balik nih ke cerita sekarang, cerita si Kendedes. Suatu ketika Kendedes nih habis pulang terus turun dari kereta. Angin kencang meniup bajunya dan menyingkap bajunya yang bagian bawah, sehingga terlihatlah bagian betisnya si Kendedes ini. Saat itu si Ken Arok lagi bertugas mengawal keretanya si Kendedes. Terus dia sekilas melihat betisnya. Tanpa sengaja kan Ken Arok melihat betisnya. Terus betisnya itu mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Nah, kejadian itu tidak dapat hilang dari ingatan Ken Arok. Karena hal itu dan karena kecantikan dari si Kendedes ini, Ken Arok pun tertarik dan menginginkannya. Terlebih lagi, si Kendedes ini diramalkan akan melahirkan raja-raja untuk tanah Jawa. Nah, karena hasrat dan ambisinya, Ken Arok berniat membunuh Tunggul Ametung. Dan dia membutuhkan senjata yang ampuh dan sakti. Nah, akhirnya dia minta nih ke bapaknya, bapak angkatnya, untuk memperkenalkan seorang ahli. Nah, bapaknya nih punya teman, namanya Empu Gandring. Dia itu pembuat pusaka ampuh. Nah, atas permintaannya si Ken Arok ini, Empu Gandring menyanggupi nih untuk membuat sebilah keris pusaka. Tapi katanya butuh waktu itu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi karena Ken Arok ini nggak sabar, 5 bulan kemudian dia datang nih untuk ngambil keris. Tapi Empu Gandring menolak. Dia bilang keris ini belum sempurna. Tapi si Ken Arok ini nggak terima. Akhirnya dia rampas nih keris. Terus kemudian dia tusuk si Empu Gandring sampai tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa.
termasuk Ken Arok sendiri dan keturunannya. Setelah mendapatkan keris, Ken Arok mulai nyusun siasat untuk membunuh si Tunggul Ametung. Nah, pertama-tama dia ngasih nih keris ini ke temennya yang sama-sama pengawal juga, namanya Kebo Hijau. Nah, Kebo Hijau ini dapat keris, seneng lah. Terus dia pamerin tuh keris ke orang-orang sekitar yang ada di istana, sekitar teman-temannya. Nah, hal ini bikin orang-orang sekitar ini jadi tahu, oh keris ini punyanya si Kebo Hijau. Nah, besok harinya saat malam hari, si Ken Arok nyuri keris ini yang dia kasih ke Kebo Hijau saat dia lagi mabok. Nah, terus setelah dia nyuri, Ken Arok ini pun nyusup ke dalam kamarnya si Tunggul Ametung dan dia tusuk si Tunggul Ametung saat dia lagi tidur. Nah, si Ken Dedes ini sebenarnya dia jadi saksi pembunuhan itu. Tapi dia pun mendukung aksi tersebut karena Ken Dedes menikahi Tunggul Ametung karena dia diculik dan dipaksa. Besoknya Kebo Hijau dituduh dan dihukum mati karena keris Empu Gandring yang dianggap miliknya tertancap pada tubuh Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok pun mengangkat dirinya menjadi aku baru Tumapel. Nah, dan dia juga menikahi Ken Dedes. Dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya saat itu. Saat menikahi Ken Arok, Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Nah, pada tahun 1221, terjadi perselisihan antara kaum Brahmana dengan Raja Kediri, yaitu nama rajanya Kertajaya. Karena hal ini membuat para Brahmana memilih pindah ke Tumapel untuk meminta perlindungan dari si Ken Arok. Nah, si Ken Arok lihat nih ada kesempatan. Wah, akhirnya si Ken Arok memberontak dan mempersiapkan penyerangan ke kerajaan Kediri. Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka dan lepas dari kerajaan Kediri. Nah, si Raja Kertajaya pun menyatakan, oh aku tidak takut katanya menghadapi serangan dari Ken Arok. Dia bilang kalau dia ini hanya bisa dikalahkan oleh Batara Siwa. Nah, mendengar hal itu, si Ken Arok ini akhirnya, aku pakailah si gelar Batara Siwa ini. Terus yuk kita perang lah katanya. Nah, pada tahun 1222, Ken Arok pun memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Di dekat desa Genter, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan memenangkan pertempuran itu. Nah, kerajaan Kediri pun runtuh dan Ken Arok menobatkan dirinya sebagai Raja Singasari untuk yang pertama dengan gelar Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok pun mengangkat Ken Dedes sebagai seorang ratu dan Ken Umang menjadi selirnya. Nah, Ken Arok memiliki putra bernama Mahesa Wong Ateleng dari Ken Dedes dan putra bernama Tojaya dari Ken Umang. Sedangkan anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung bernama Anusapati. Nah, disinilah kutukan Empu Gandring mulai berlaku. Jadi, ceritanya Ken Arok memberikan perlakuan yang gak adil terhadap Mahesa dan Anusapati. Hal ini membuat Anusapati penasaran nih, kayak kenapa ya kok bapakku bikin aku merasa dianaktirikan gitu. Akhirnya dia pergi ke emaknya, ke ibunya. Dia tanya nih, Bu, kenapa nih aku diginiin terus? Nah, didesak terus nih. Karena makin didesak terus, si Ken Dedes pun menceritakan kebenarannya kalau Anusapati itu bukanlah anak kandung dari Ken Arok, melainkan dia anak dari Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok.
Nah, hal ini membuat Anusapati marah dan dendam. Dia pun menyusun rencana untuk membalas dendam ayahnya. Anusapati kemudian mencuri keris Empu Gandring dari Ken Dedes. Lalu, dia menyuruh pembantunya untuk membunuh Ken Arok dengan memakai keris tersebut. Pembantunya Anusapati membunuh Ken Arok dengan menusuknya dari belakang saat dia sedang makan. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati pun membunuh pembantunya untuk menghilangkan jejak. Nah, setelah Ken Arok meninggal, Anusapati mengangkat dirinya menjadi raja untuk menggantikan Ken Arok. Setelah menjadi raja, suatu hari Anusapati diajak Tojaya yang merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Umang keluar untuk mengadu ayam. Nah, si Anusapati pun setuju karena dia nggak curiga. Nah, karena mengadu ayam itu adalah kegemarannya dia. Nah, saat lagi asik nonton ayam bertarung, tiba-tiba Tojaya menusuknya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Anusapati pun tewas seketika. Setelah Anusapati meninggal, Tojaya naik takhta, tapi pemerintahannya itu nggak berlangsung lama karena ketika dia naik takhta, Tojaya ini terhasut omongan pembantunya yang bernama Pranaraja. Nah, Pranaraja ini mengatakan kalau kedua ponakan Tojaya, yaitu Mahesa Cempaka, yaitu putra dari Mahesa Wong Ateleng, dan Ranggawuni, putra dari Anusapati. Kalau mereka berdua nih berniat untuk mengkudeta Tojaya. Nah, karena hasutan ini membuat Tojaya memerintahkan ajudan pribadinya yang bernama Lembu Ampal untuk menumbuk kedua ponakannya ini. Nah, namun si Lembu Ampal ini malah membelot dan mendukung kedua pangeran itu. Dia bahkan mengumpulkan dukungan untuk mendukung Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Akhirnya terjadilah pemberontakan terhadap Tojaya. Tojaya tertusuk tombak, tapi dia berhasil kabur. Namun karena lukanya itu, dia tewas di desa Katanglumbang. Nah, akhirnya Ranggawuni ini naik takhta. Dia jadi Raja Singasari dan si Mahesa Cempaka ini menjadi Raja Kediri. Keduanya memerintah secara berdampingan. Hal ini menciptakan kerukunan di antara keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung. Jadi secara halusnya yang menang adalah si Tunggul Ametung. Karena yang jadi Raja Singasari kan keturunannya dia ya. Guys, ini adalah sedikit cerita tentang Ken Arok dan kutukan dari keris Empu Gandring. Kalau ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.